Saya Darwanti Kosasi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Sumbio, Bapak Sudrajat Dwi Prihanto, SPD MPD. Assalamualaikum Pak Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan saya bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas laku ASN dengan baik. Alhamdulillah. Bu siapa? Osa ya. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Dan keluarga juga sehat juga. Amin. Ya, alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak, kali ini saya akan menimba ilmu dari Bapak terkait pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak selaku Kepala SMP Negeri 1 Sumbio, saya yakin sudah memiliki banyak sekali pengalaman. Karena itu, saya sebagai calon guru penggerak akan mencari ilmu dan meminta sharing dari Bapak terkait pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, mohon Bapak berkenan untuk menjawab. Oke, insya Allah kalau bisa jawab, kalau enggak ya nanti kita lemparkan. Kembali ke Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, yang pertama kami ucapkan terima kasih bahwa saya sudah terdengar silaturahim ke sekolah kami. Sebenarnya kalau mencari apa ini pengalaman yang ada ya termasuk mantan salah alamat tapi ya. Boten Bapak. Ya, Insya Allah sudah tepat. Ya, karena ya walaupun bagaimana juga panjangnya juga ya berpengalaman sudah berapa puluh tahun ya jadi guru. Di Kemeranjen 1 saya baru tahun keempat ini. Oh, tahun keempat, alhamdulillah. 4 tahun juga sudah lumayan mengenal karakter satu pengantin dan mengenal apa yang mungkin permasalahan yang ada di sekolah. Oke, kembali ke pertanyaan Bu Osa bahwa apa nih saya di dalam melakukan identifikasi terhadap kasus yang terjadi yaitu dengan melakukan pengamatan lebih dahulu. Jadi kita amati kasus yang terjadi, kemudian mendengar berita dari pihak lain atau yang terkait, dan saya juga mengecek kebenaran kasus tersebut. Intinya adalah jika sesuatu itu terjadi atau salah, saya akan lakukan cross check. Cross check dengan dan tindak lanjut. Namun jika hal itu memang benar, ya, maka kita akan melakukan musyawarah. Jadi saya akan musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah. Berarti Bapak mengidentifikasi pertama kali dengan pengamatan terlebih dahulu ya Pak, ya, kemudian mengumpulkan informasi, mengecek kebenaran, baru melakukan musyawarah, gitu ya Pak. Oke. Selanjutnya Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang sama-sama mempunyai kepentingan sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kan ada dilema di sini ya Pak. Terus bagaimana Bapak mengambil keputusan? Otomatis saya di sekolah tidak berdiri sendiri. Saya pas sekolah ya terus ada yang bisa menemani saya, bisa membantu saya di dalam mengambil keputusan. Saya memiliki dewan guru-guru yang ada, dan kita akan musyawarahkan dengan guru-guru keputusan apa yang terbaik bila ada suatu masalah atau kasus. Berarti Bapak akan melakukan koordinasi ya Pak, kolaborasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Dewan Guru ya Pak. Oke. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Di awal tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengecek permasalahan, mengamati permasalahan yang timbul itu dengan mengecek atau cross check dengan pihak mana saja yang terlibat atau terkait dengan masalah tersebut. Kemudian kita diskusikan dengan Dewan Guru, menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian ya kita membuat suatu keputusan.
Namun jika hal itu menyangkut tugas saya ataupun secara pribadi, maka saya akan melakukan saya putuskan sendiri, ya, dengan memberikan baik buruk dari keputusan yang saya ambil itu. Jadi Bapak akan melihat terlebih dahulu apakah itu untuk keputusan itu harus segera dibuat atau tidak, berkaitan dengan pribadi atau kepentingan sekolah gitu ya Pak. Ya, Oke, baru akan mencari kebenaran atau informasi, baru kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi Pak, yang sama-sama benar? Biasanya Bapak itu langkah yang paling efektif biasanya yang diambil apa Pak? Iya, kita berdiskusi dengan pihak terkait dari hati ke hati, face to face, sehingga nantinya kalau dengan hati ke hati akan berbeda dengan kita bertanya secara umum mungkin sehingga nantinya keputusan yang saya ambil itu ya mudah-mudahan dapat tepat dan memuaskan gitu ya, walaupun yang namanya manusia tidak akan puas kalau kepentingan pribadi itu tidak terpenuhi, pasti akan memuaskan. Tapi ya kalau kita tidak ngomong dari hati-hati kan insya Allah ya keputusan yang saya ambil ya insya Allah tepat gitu. Jadi berkomunikasi secara intens dengan yang bersangkutan dari hati ke hati gitu ya Pak. Betul. Itu akan lebih efektif ya Pak untuk mengetahui bagaimana permasalahannya, kemudian nantinya keputusan diambil seperti apa. Kemudian Bapak, apa hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 1 Sumbil ini Pak, yang mungkin pernah Bapak alami tantangannya? Ya, tantangannya jelas itu apabila yang nantinya saya akan ambil keputusan itu menyangkut masalah rasa kasihan, rasa iba, ya itu hanya manusia ya tetap punya rasa aduh, nanti saya ambil keputusan itu kurang tepat dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi keputusannya mungkin itu akhirnya ya penilaian pribadi berdasar rasa kasihan itu ya Pak. Kasihan itu jadi walaupun mungkin dari contoh sahabat nggak boleh kita misalkan lagi marah, lagi sedih, lagi senang, itu kita ambil putusan itu kan ada gitu ya dari sahabat itu sahabat muslim itu ya putusan jangan ini hilangkan hilangkan itu. Jadi yang selama ini tantangannya adalah rasa kasihan yang timbul dari rasa kemanusiaan kita ya Pak, yang timbul dari hati ya Pak. Yang kadang ketika harus memutuskan bertentangan dengan rasa yang ada di hati kita, gitu ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal bentuk atau prosedur yang dijalankan Pak? Baik. Yang jelas apabila keputusan yang saya ambil itu nantinya memiliki pengaruh yang mendesak terhadap lembaga yang saya pimpin, ya kita otomatis langsung berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah kami. Di sini ya teman saya ya Bapak Ibu guru, kemudian ada BK, ada mahasiswaan, ada wali kelas, itu kita diskusikan. Memang kata harus itu ya kita secepatnya mengambil keputusan supaya dampaknya itu tidak meluas. Ya dampaknya kita minimalkan dampak buruk lah ya. Nah tapi ada kata memang kita masih bisa istilahnya ya agak tidak mendesak pengaruhnya terhadap lembaga, ya mungkin kita ada
masanya atau tata kelolanya, waktu kapan yang bisa kita ambil suatu putusan. Oke, kalau permasalahan mendesak berarti akan segera diputuskan. Iya, betul. Kalau ternyata masih membutuhkan waktu dan banyak pertimbangan juga akan disusun jadwal dan prosedurnya begitu ya Pak. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, tadi saya sampaikan saya bekerja di ini tidak sendiri. Iya. Saya ini mengelola saja, memanage sekolah ini supaya ya semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, teman saya di sini ya itu tadi ada dewan guru, ada wali kelas, ada kesiswaan, ada BK, sehingga kita minta pertimbangan pada mereka-mereka yang Berarti pihak-pihak terkait adalah Bapak Ibu guru di sekolah beserta ada kesiswaan, kurikulum, PK dan sebagainya ya Pak, yang selama ini selalu membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada di SMP? Oke. Jadi intinya segala sesuatu permasalahan, suatu dilema, suatu masalah itu bisa kita cari jalan keluarnya. Namun demikian jalan keluar itu bukan saya langsung mengambil keputusan sendiri, tapi bisa kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah dan mempertimbangkan dampak baik dan buruk dari suatu permasalahan atau persoalan yang kita putuskan ini. Nah, kita mengambil dampak buruk yang paling sedikit, paling minimal supaya nantinya juga terhadap lembaga kita yang saya pimpin ini tidak meluas dampaknya yang tidak baik. Paling itu Ibu masalah yang dapat ya sharing lah ya, sharing bukan saya ibu enggak. Kalau pengalaman malah ibu-ibu atau bapak guru yang CGP atau guru ini luar biasa. Tereng Bapak masih proses. Terima kasih sekali Bapak, saya sangat Nopongi dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu harus mau berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan tim yang ada di sekolah atau lembaga tersebut ya Pak, supaya keputusan yang diambil itu berdasarkan banyak pertimbangan dan kita mengambil dari pengalaman Bapak tadi bahwa keputusan yang diambil harus merupakan keputusan yang dampaknya paling minimal ya, paling sedikit untuk sekolah atau lembaga yang kita tempati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang diberikan. Saya dapat belajar banyak hal dari Bapak sebagai seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan-keputusan penting di kemudian hari. Saya doakan Bapak selalu sehat, Bapak Ibu di sini juga semakin semangat, SMP Sumbio semakin maju, dan doakan saya juga beserta kawan-kawan dalam CGP nanti dapat meneruskan perjuangan Bapak sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, jadi puasa pesan kami puasa nanti satu CGP mereka jadi diberi kepercayaan amanah untuk memimpin ya suatu lembaga, itu tadi kompetensi manajerial. Kita harus memanage semua yang ada, komponen yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, sehingga bisa kalau di musik itu selaras, seimbang gitu ya, jadi suatu harmoni yang baik. Kemudian kompetensi sosial, kita juga harus bisa memahami mungkin Bapak Ibu guru lagi misalnya lagi ngajaran kok ya kita jangan langsung Pak kamu Bapak begini gimana ya kita harus jaga kompetensi sosial. Kenapa sih Ibu Bapak, kenapa mungkin ke siswa, kenapa sih kamu terlambat, kenapa sih kamu membuat suatu tindakannya begini. Refleksi dulu ya Pak, justice langsung ini begini. Terima kasih sekali ya Pak, matur nuwun waktunya, mohon maaf atas salah kata yang mungkin kurang berkenan. Kami juga terima kasih dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin
tidak sesuai dengan harapan dari apa yang diadakan oleh guru penggerak, ya saya mohon maaf. Salam buat ibu kepala sekolah, Sadar Murajen, dan seluruh ya saya guru di sana lah ya. Banyak teman saya, ada Pak Harto dulu juga teman saya. Sudah cuti Pak Harto. Udah ya? Gitu. Udah cuti gerah. Itu cuti apa? Cuti Apa? istilahnya apa ya Bu? Oh, Iya. iya. Terima kasih sekali ya Pak. Iya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Asa. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Asa gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana ini? Asik banget. Ibu mohon maaf minta waktunya. Saya ingin Ibu, saya mau ngangsu kawruh terkait kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Untuk kepentingan melaksanakan tugas CGP angkatan 11 ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika atau bujukan moral. Oh iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini, Bu? Oh iya. Terima kasih Mbak Asa pertanyaannya. Kalau kita lihat dari kata dilema etika, terus satunya Bujukan moral. itu kan jelas suatu kejadian yang dua-duanya itu punya risiko ya, ada risiko. Nah, cuman di sini bedanya menurut saya dilema etika itu ketika kita menghadapi suatu permasalahan di mana setiap keputusan yang kita ambil itu sebenarnya bisa merugikan salah satu pihak atau bisa juga merugikan pihak sana atau saya sendiri, tapi memang itu harus kita putuskan. Gitu. Ya. Sama-sama ada Sama-sama ada dampaknya. Tapi kalau bujukan moral itu jelas sudah yang benar salah. Gitu. Artinya kalau saya mengambil keputusan yang benar yaitu benar, kalau salah yaitu salah. Gitu. Saya sependapat. Jadi kalau dilema etika itu masih yang bisa jadi itu benar-benar atau ada benar tapi sebenarnya kita ada ganjalan gitu ya. Tapi kalau yang bujukan moral itu jelas benar dan salah. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut biasanya apa yang Ibu lakukan? Ya, biasanya saya lihat dulu kasusnya. Kalau itu memang menyangkut kayak hak dan kewajiban, kayak itu memang kayak tadi ya. Kalau saya ambil ini benar, kalau ambil ini salah, itu berarti jelas itu sudah langsung ke bujukan moral ya. Kayak contohnya misalnya di sekolah itu kok ada misalnya misalnya ada sales masuk lah misalnya ya, ada sales masuk terus menawarkan suatu produk misalnya, ibu nanti kalau beli ini saya akan kasih bonus sekian untuk khusus ibu misalnya loh. Itu kan jelas kalau saya pikir saya menerima itu jelas salah kan. Nah itu kan berarti kasus bujukan moral. Kalau saya mengiyakan berarti kan saya mengambil keputusan yang salah. Jadi dari situ aja kita sudah bisa mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika ataupun moral. Jadi dari melihat kasusnya itu sendiri ya Bu, berdasarkan kasus tersebut kita bisa mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMP Negeri 1 Kemeranjan ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama dua hal itu sebenarnya mengandung nilai kebajikan gitu. Sama-sama ada baik-baiknya gitu, tapi harus memutuskan yang mana gitu. Biasanya bagaimana pengambilan keputusannya itu. Ini berarti kayak dilema tadi ya, dilema etika. Jadi kedua keputusan ini sebenarnya sama-sama baik, cuma karena mungkin ada salah satu yang agak lebih mengalah gitu ya. Nah biasanya kalau ada kejadian ini, kalau di sekolah kan banyak ya hal-hal yang seperti ini, kasus-kasus anak dan sebagainya, itu biasanya sering kita hadapi hal-hal yang seperti itu yang menuntut kita untuk segera mengambil keputusan yang terbaik. Nah, biasanya kita melihat efek dari keputusan kita. Kalau efek itu lebih ke halayak banyak, lebih menguntungkan orang banyak, maka itu yang kita ambil. Berarti individu lawan kelompok gitu ya, betul, atau individu lawan masyarakat gitu. Individu lawan kelompok. Jadi mungkin saya akan lebih mengalah demi kepentingan
orang lain atau orang banyak gitu. Kalau di sekolah ya untuk kepentingan sekolah gitu. Keputusan itu yang barangkali meskipun di dalam hati saya agak mengganjal untuk keputusan saya, tapi demi orang banyak, demi kepedulian untuk sekolah, itu biasanya lebih kita simbolkan. Oke, terima kasih. Jadi akan mengutamakan kepentingan umum itu dibandingkan kepentingan sebagian kelompok atau pribadi. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika terjadi hal tersebut? Oh ya, biasanya kalau misalnya ada kasus seperti itu, yang pertama jelas kita jangan gegabah untuk segera mengambil keputusan ya, karena pasti yang namanya kasus itu kita perlu mengidentifikasi dulu apakah kasus itu hanya menyangkut dua individu atau menyangkut tadi yang individu dengan kelompok atau bahkan mungkin kelompok dengan kelompok yang menyangkut banyak orang gitu. Setelah kemudian kita mengidentifikasi kasus yang terjadi, kemudian kita perlu melakukan cek fakta, bukti-buktinya, apakah betul yang disampaikan mungkin si A begini, si B mengumpulkan data ya, informasi yang dibutuhkan agar kita pada saat mengambil keputusan itu betul-betul sesuai dengan realnya gitu. Kemudian yang berikutnya kita kan punya tim ya di sekolah. Ketika kita mengambil keputusan sendiri belum tentu itu menjadi hal yang terbaik untuk semuanya, sehingga kita butuh ada komunikasi dengan tim-tim yang memang terkait. Misalnya kalau kasus dengan anak ya berarti kita ke guru BK, kesiswaan ya sebagai tim koordinasi dengan kolaborasi ya, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Biar keputusan yang kita ambil itu betul-betul sudah menjadi keputusan sekolah, bukan keputusan pribadi. Berarti yang pertama mengidentifikasi, kemudian cek fakta dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak ya Bu, agar keputusan yang diambil itu benar-benar sesuai dengan real kenyataan. Kemudian yang ketiga melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baru dimusyawarahkan, baru mengambil keputusan gitu ya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan saat mengalami kasus-kasus dilema etika Bu? Hal efektif yang apa tadi? Hal apa saja yang Ibu anggap itu efektif dalam membantu pengambilan keputusan? Itu tadi kolaborasi, koordinasi. Paling efektif ya Bu. Paling ketika kita berkolaborasi dan berkoordinasi kita akan mendapatkan gambaran pandangan dari sudut pandang yang berbeda sehingga tidak hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tantangannya ya. Tantangannya mungkin tadi. Jadi kita semua keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang bertentangan ya dengan nurani kita lah. Inginnya sebenarnya begini, tapi karena saya lebih mementingkan kepentingan orang banyak, maka saya akan lebih keputusan yang B gitu ya. Itu kan sebenarnya tantangan. Bagaimana cara kita mengatasi tantangan dalam diri kita sendiri untuk bisa menyampaikan keputusan yang sebenarnya dalam hati kita kurang pas. Ya. Jadi memanage emosi kita ya, emosi kita ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Menyelesaikan di tempat langsung atau ada jadwal menyelesaikan? Atau seperti apa prosedur yang biasanya Ibu jalankan ketika ada kasus-kasus seperti itu? Kalau ini kita lihat konteks kasusnya ya. Kalau mungkin kasus itu memang membutuhkan keputusan yang cepat, yang saat itu juga harus kita putuskan, tentunya saya harus mengambil keputusan saat itu juga di tempat ini. Kalau kita memang mungkin di situ ada kasus yang kita harus cek fakta ya, harus mengidentifikasi dulu. Berarti saya kan harus melakukan langkah-langkah yang tadi saya membutuhkan waktu ya Bu. Jadi akan tergantung dari kasusnya. Jika kasus itu ternyata harus secepatnya diambil keputusan, di saat itu juga dilakukan. Tapi kalau ternyata itu membutuhkan langkah-langkah penyelesaian seperti yang tadi kita bicarakan, berarti membutuhkan waktu ya Bu untuk membuat keputusan dari kasus tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh iya, itu tadi tim ya. Tim. Di sekolah itu kan ada tim. Tergantung konteks
konteks dari kasusnya. Kayak tadi misalnya siswa berarti saya punya tim kesiswaan, punya tim BK gitu ya. Kalau kasusnya dengan pembelajaran berarti saya punya tim kurikulum gitu ya. Kasusnya dengan kepegawaian saya punya tim kepegawaian. Jadi itu yang banyak membantu saya. Oke, jadi selama ini yang paling mempermudah dalam ibu mengambil keputusan adalah bekerja sama dengan tim gitu ya Bu. Oke, sesuai dengan kasusnya berkaitan dengan siapa, tim yang diberdayakan adalah tim yang berhubungan dengan kasus tersebut. Oke. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika selama di SMP Negeri 1 Kepanjen ini Bu? Pembelajarannya mungkin dari setiap kasus-kasus yang ada, entah itu dilema etika, entah itu bijakan moral ya yang sering saya hadapi, itu tentunya membuat saya belajar untuk banyak refleksi ya, dari apa yang sudah saya lakukan, apakah keputusan yang saya lakukan sudah tepat gitu ya, atau apakah saya sudah memberdayakan banyak orang gitu ya, apakah keputusan yang selama ini saya lakukan itu banyak menguntungkan saya atau menguntungkan sekolah. Itu yang membuat saya banyak berefleksi. Jadi pembelajaran yang saya peroleh itu saya lebih banyak refleksi agar keputusan-keputusan yang nantinya saya ambil itu lebih menguntungkan ke khalayak umum atau kepentingan orang banyak. Terima kasih Ibu. Jadi terutama ketika banyak kasus yang terjadi, Ibu mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak berefleksi ya Bu, untuk perbaikan di kemudian hari jika keputusan yang diambil ternyata mungkin ada menimbulkan gejolak atau sedikit kurang tepat atau bagaimana, atau ketika keputusan itu ternyata sudah tepat berarti masih bisa dilakukan untuk hal-hal yang berikutnya gitu ya Bu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas Ibu sudah berkenan memberikan ilmu pada saya jadi lebih paham dan lebih mengerti ternyata menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah, apalagi ketika kita harus ibaratnya ya kepentingan kita yang menurut kita ternyata kurang pas, ternyata itu tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh orang banyak. Kita harus bisa mengelola emosi kita, itu juga merupakan hal yang harus dipelajari, tidak instan, butuh waktu, butuh pengalaman dan butuh belajar. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu atas apa yang diberikan. Sukses ya Mbak Osa. Amin. Semoga kedepannya semakin sukses lagi. Amin. Membawa kemajuan.